welcome back to Celah Belajar. Kali ini kita akan bahas video terakhir dari Speaking IELTS. Dan di video kali ini yang kita bahas adalah recap dan juga useful phrases atau phrases kalimat-kalimat yang bisa digunakan kalian pada saat melaksanakan tes. Kita langsung aja ya. Di IELTS speaking itu ada 3 parts kan. Nah, parts yang pertama itu adalah yang termudah. Jadi pertanyaannya akan tentang diri kalian sendiri atau keluarga kalian atau tempat kalian tinggal. Nah, di IELTS speaking part 1 itu kita akan punya waktu sekitar 4-5 menit. Jadi tergantung dari seberapa cepat kita bisa menjawab pertanyaan. Misalnya nih, kadang-kadang kita suka banyak nggak yakin gitu, jadi banyak processnya kayak gitu, jadi kan susah juga ya examiner buat nilai kita. Nah, jadi ini tergantung dari kelancaran kita dalam menjawab pertanyaan dari examiner. Kemudian speaking part 2, kita akan diberikan topik, random topik, tapi kemarin kita udah kasih beberapa common topics yang memang sering muncul di IELTS speaking part 2. Jadi jangan khawatir kalau kalian latihan terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kita kasih di video-video sebelumnya. I think you're going to nail it, ya, pasti bakalan bisa. Nah, random topik ini sekitar 4-5 pertanyaan di dalamnya yang harus kalian jawab. Waktunya antara 3-4 menit. Jadi itu kan sebenarnya udah ada waktu pasti ya kalau untuk speaking part 2. 1 menit untuk take notes dan 2 menit to actually speak. Nah, cuman kan sebelum itu si examiner ini nanti akan ada ngejelasin gitu kayak I will give you a topic, you have 1 minute to bla 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 bla. Nah, itu termasuk ke dalam 1 menit tambahan. Jadi sekitar bisa 3-4 menit ya. Lalu di speaking part 3 adalah follow up questions dari topik-topik yang udah dibahas sebelumnya di speaking part 2. Misalnya speaking part 2 kalian adalah art atau society. Nah, di part 3 follow up questions-nya masih tentang topik yang sama. Nah, cuman di sini pertanyaannya semakin lama akan semakin sulit. Jadi kemampuan bahasa Inggris kita tuh kayak di stretch gitu. Sampai mana sih kemampuannya gitu? Sebagus apa sih kemampuannya dari menurut examiner. Nah, waktunya di sini hampir mirip kayak yang speaking part 1, 4-5 menit juga. Jadi secara keseluruhan itu sekitar 11-14 menit total IELTS speaking. Okay? Now moving on to phrases, useful phrases yang bisa kalian gunakan. Untuk di speaking part 1 itu kan kebanyakan tentang diri kalian atau tentang kota kalian. Terus speaking part 2 itu udah ada topiknya. Kemarin kita udah kasih beberapa phrases juga yang bisa kalian gunakan. Nah, ini ada tambahannya lagi untuk speaking part 2 dan 3. Salah satunya adalah phrases to give opinion. Jadi kalau misalkan kita ditanya tentang what do you think about something, nah ini phrases yang bisa kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nggak usah kalian pakai semua, tinggal kalian pilih-pilih aja mana yang menurut kalian lebih gampang diingat, lebih familiar, lebih kalian tuh lebih sering pakai gitu ya dalam sehari-hari atau nggak lebih sering dengar. Ini ada beberapa. I think it's around sekitar 8 phrases yang bisa kalian gunakan. Bisa diganti-ganti juga gitu ya setiap pertanyaannya. Lalu ada phrases to give public opinion. Karena di speaking part 3 nanti itu akan ditanya tentang what do people in your country think about art, let's say. Nah, itu kan pertanyaannya tentang public opinion ya, bukan tentang kalian. So you can use these phrases. Okay? Next, phrases to give examples. Ingat kan kemarin ini kita bahas kalau untuk menjawab pertanyaan itu ada 3 steps. Jawab pertanyaannya langsung, kasih alasan, dan kasih details atau examples, contoh. Nah, jadi untuk kasih contoh itu ada beberapa phrases yang bisa kalian gunakan untuk nyambungin dari reason ke contoh. Gitu. Jadi kalian misalkan udah jawab pertanyaannya, udah kasih alasannya. Nah, untuk sambungin ke ke contoh atau ke details, kalian bisa gunakan phrases ini. Okay? For instance, bla 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 bla. Nah, kalau yang nomor 4 nih, let's take bla 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 for example. For an example or for examples. Let's take my brother for example. Misalnya gitu. Jadi you can use this interchangeably, bisa diganti-ganti pakai yang mana aja sesuai dengan yang kalian
nyamannya pakai yang mana. Lalu ada phrases to compare and to contrast. Nah, ini biasanya nanti kalau kalian harus membandingkan atau membedakan antara satu dan lain hal. Untuk comparing, kita bisa pakai yang sebelah kiri, dan untuk contrasting yang sebelah kanan. Ini adalah semacam kayak kata sambung gitu, untuk menjelaskan perbedaan, untuk membandingkan dua hal atau lebih gitu ya. Nah, ini juga phrasesnya bisa digunakan di writing kalian. Jadi nggak hanya di speaking aja, ya. Next up, phrases to structure your answers. Nah, kalau kita ngomong kan enak tuh kalau misalkan ada kata sambung dalam antara satu kalimat ke kalimat yang lain, ya kan. Nah, salah satunya ini adalah, salah banyaknya ini adalah yang ada di layar. Kita bisa gunakan then, next, furthermore, in addition, also, likewise, and last untuk penutup. Nah, jadi jangan sampai kita tuh pakainya then, terus aja then gitu kan, nggak berubah. Buat bikin lebih banyak variasinya, kalian bisa gunakan kalimat-kalimat atau kata-kata ini gitu. Oke, nah sekarang kalau misalkan kalian lagi bingung nih, ada pertanyaan yang kalian memang nggak pernah pikirin, atau pertanyaan yang kalian nggak tahu jawabannya, kan kita nggak boleh bilang I don't know, right? Cuman ada kadang-kadang kita butuh waktu buat mikir gitu, kayak apa ya gitu, sebentar deh aku mau mikir dulu gitu. Cuman nggak enak kalau misalkan kita hanya diam. Jadi pas lagi mikir tuh kita cuma diem doang. Nah, ada nih beberapa kalimat atau frasa yang bisa kalian gunakan untuk kayak ngulur waktu sedikit lah, beberapa detik gitu, lumayan. Ini adalah frasanya. I haven't really thought about it, but I reckon. Terus kalian bisa ngarang-ngarang aja jawabannya sesuai dengan yang menurut kalian benar gitu ya. Remember, they don't test your point of view, they test your English proficiency. So it's okay. Terus, it is not something I have considered. However, I think blah blah blah. Nah, yang kelima itu bukan diisi titik-titik yang sebelum well-nya ya. Jadi that's a tough question. Well, I reckon that blah blah blah. Lalu yang terakhir, well, that's an interesting question. Let me see. I think kayak gitu loh cara ngomongnya ya. Semacam itulah, tapi kalian sesuaikan dengan pribadi kalian sendiri, oke? Nah, ini jadi kalimat-kalimat di sini penting banget untuk kalian ucapkan kalau lagi mentok, nggak tahu mau ngomong apa lagi, oke? Jadi lumayan tuh bisa kayak isi 1-2 detik gitu buat kalian mikir, sementara examinernya nunggu. Kita nggak cuman diem doang, atau nggak cuman nggak kayak gitu doang, tapi kalian ngomong sesuatu gitu yang masih bisa nambahin nilai kalian di IELTS speaking. Okay? So those are the phrases. Itu adalah frasa-frasa yang bisa kalian gunakan, kata-kata dan kalimat yang bisa kalian gunakan di IELTS speaking test. Hopefully bisa membantu kalian untuk jadi lebih nyaman saat nanti ngobrol dengan examiner, dan juga bisa bikin kalian lebih banyak variasi kalimat-kalimatnya gitu. Okay? That's it for today's video. Thank you very much for watching. Jangan lupa klik subscribe button, share the videos, and I'll see you on our next videos. Bye!